adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hal-hal abstrak sehingga banyak orang beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan jarang diminati. Mempelajari matematika seharusnya tidak hanya memahami materi saja, namun juga konsep serta penerapan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan penerapan konsep transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Objek yang kami angkat adalah motif batik dari salah satu kota batik di Jawa Tengah, yakni Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan daerah di pesisir pantai utara yang mayoritas penduduknya bergelut di bidang industri batik. Batik yang menjadi ciri khas kota Pekalongan adalah batik jelamprang. Kami akan menganalisis konsep-konsep matematika yang terdapat pada motif batik jelamprang kota Pekalongan. Berikut gambar dari motif batik jelamprang yang akan kami analisis. Pembahasan pertama yaitu mengenai konsep translasi pada motif batik jelamprang. Nah, perhatikan pada gambar 1. Nah, gambar 1 ini merupakan satu motif batik jelamprang kota Pekalongan yang nantinya akan dilakukan pergeseran pada sumbu koordinat sehingga membentuk motif batik jelamprang yang sama persisnya. Nah, misalkan motif dasar batik jelamprang tersebut diletakkan pada sumbu kartesius, maka selanjutnya diperoleh melalui translasi atau pergeseran terhadap sumbu Y. Nah, perhatikan pada gambar 2. Nah, gambar 2 tersebut merupakan hasil pergeseran atau translasi terhadap sumbu Y. Nah, misalkan sebuah titik T A,0 dilakukan pergeseran sejauh X, Y pada gambar 1. Nah, menghasilkan pergeseran T aksen min A,0. Proses selanjutnya adalah melakukan translasi atau pergeseran sedemikian sehingga pola motif batik jelamprang tersebut tetap konsisten, seperti pada gambar 3 tersebut. Sehingga diperoleh bahwa rumus translasi atau pergeseran yang dilakukan pada suatu titik T A, B sejauh X, Y adalah T aksen A tambah X, B tambah Y. Konsep refleksi pada batik jelamprang. Nah, untuk motif batik jelamprang ini terbentuk dari satu motif dasar, yaitu dapat dilihat pada gambar 1. Nah, dari motif dasar batik jelamprang ini dapat dibentuk pola motif jelamprang dengan menggunakan pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian hasil dari pencerminan motif dasar batik jelamprang ini terhadap sumbu Y sama dengan min X dengan menggunakan matriks 0, min 1, min 1, 0. Dapat pula dilakukan refleksi terhadap sumbu X dengan matriks 1, 0, 0, min 1, terhadap sumbu Y dengan matriks min 1, 0, 0, 1, dan terhadap sumbu Y sama dengan X dengan matriks 0, 1, 1, 0, atau terhadap titik 0,0 dengan matriks yang digunakan adalah min 1, 0, 0, min 1. Nah, hasilnya itu dapat dilihat pada gambar 2. Baik, yang terakhir untuk kesimpulannya yaitu bentuk geometri dari batik jelamprang Pekalongan terdiri dari titik, garis, dan bidang datar. Nah, bidang datarnya itu seperti lingkaran dan segi empat. Translasi atau pergeseran dan refleksi atau pencerminan itu digunakan untuk mengubah titik, garis, atau bidang datar untuk menghasilkan bentuk artistik pada batik jelamprang khas kota Pekalongan. Nah, konsep geometri translasi atau pergeseran ini dan refleksi pencerminan digunakan dalam motif batik jelamprang kota Pekalongan. Selain itu, motif batik jelamprang menggabungkan titik, garis, dan bentuk bangun datar lingkaran. Selain itu, dapat didefinisikan bahwa refleksi dan translasi memiliki beberapa komponen yang sama, yaitu mereka tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama bahkan setelah ditransformasi.